Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyaril Watoni. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 pada LPTK Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran bahasa Arab pada kelas 7 MTS Nadatul Mujahidin NW Jempong, Kota Mataram dengan materi Al-Baitu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali akan melaksanakan kegiatan belajar kita. Namun sebelumnya untuk lebih barokahnya kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana datal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, la ilaha illa Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sebelum kita mulai, Pak Guru akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ahmad Ziyad Hussein, Al-Hadil Akbar, Alifia Febri, Alika Nur Hafifah, Anugerah Saputra Ramadan, Fahira Hasanatul Ummah, Farhan Fathur Rahman, Fatimatuz Zahra, Imam Sofyan, Iklima Intan Berliana, Iklima Ulan Ramadhani, Meliana Azhara, Muhammad Ammar Hisham, Muhammad Tegar, Muhammad Zikri Aditya Pratama, Nafila Kurba, Nawira Aisyah Fitri, Naila Roshida, Nuri Fitriani, Fajrian Ashfiani,
Qori Suhana, Ruli Syafira Zahra, Rumaisya Aini. Ya, jadi semua masuk ya. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, jadi kita sebagai pelajar diharapkan mampu berkarakter. Ya, ada istilahnya profil pelajar Pancasila. Jadi kita diharapkan supaya bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ya aspek kehidupan kita, baik dari belajar di sekolah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan kita itu bisa menjadi ya pelajar-pelajar yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak dengan akhlak yang mulia, kemudian mampu memiliki karakter saling tolong menolong, bergotong royong dan sebagainya. Kemudian ada istilahnya profil pelajar rahmatan lil alamin, yaitu kita itu diharapkan ya bisa tasamuh, saling toleransi satu sama lain, tidak saling olok-mengolok. Kemudian kita itu ya ta'adub dan seterusnya. Jadi sifat-sifat akhlak-akhlak terpuji diharapkan bagi semua siswa untuk ya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi kita yaitu bab 5 terkait dengan al-baitu. Apa itu al-bait? Rumah. Ya, kira-kira ada yang sudah pelajari tentang rumah sebelumnya? Pernahkah kalian baca buku atau materi terkait dengan al-bait yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada yang sudah membaca-baca buku? Belum? Ya, belum ada. Ya, karena sibuk, apakah main HP atau main apa ini, ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan al-baitu, yaitu rumah. Namun sebelumnya mari kita penyegaran dulu. Silakan berdiri semua. Sebelum kita mulai belajar, kita akan menyanyikan ya salah satu lagu dalam bahasa Arab supaya segar. Ayo yang ngantuk-ngantuk, jangan ngantuk-ngantuk dulu, masih pagi. Ya. Sudah siap semua? Ya, dipimpin sama temannya ya, Meliana, yang masih mengingat lagu Iza Anta Sa'idun. Ayo. Ikuti temannya. Meliana di depan. Di sana ya. Ayo Wahid, Ismail, Salasa. Iza anta safik yadaik. Iza anta sa'idun safik yadaik. Iza anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Iza anta sa'idun safik yadaik. Iza anta sa'idun tu'ti ra'sak. Iza anta sa'idun tu'ti ra'sak. Iza anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Iza anta sa'idun tu'ti ra'sak. Iza anta sa'idun idrib maktab. Iza anta sa'idun idrib maktab. Iza anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Iza anta sa'idun. Iza anta sa'idun tustif rijlaik. Iza anta sa'idun tustif rijlaik. Iza anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Iza anta sa'idun tustif rijlaik. Iza anta sa'idun kul hamasah. Hamasah. Iza anta sa'idun kul hamasah. Hamasah. Iza anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Iza anta sa'idun kul hamasah. Hamasah. Tepuk tangan dulu untuk semua. Ya, semua masih semangat pagi hari ini. Ya, sekarang kita mulai belajar ya. Silahkan persiapkan. Ada LKPD yang sudah dibagikan. Kemudian LKS sebagai sumber belajar kita. Sekarang sebelum dimulai,
kita menonton dulu video singkat terkait dengan al-baitu, supaya kita tahu apa saja ruangan-ruangan yang ada di rumah, ya, dan apa isinya. Apa saja isi daripada ruangan-ruangan tersebut, dan tidak terlepas daripada kaedah-kaedah, ya, tidak terlepas dari kaedah-kaedah yang akan kita pelajari juga pada hari ini, yaitu kaidah al-khobar mutaqaddam wal mubtada muakhir, ya. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina baituka? Baiti fi Tasikmalaya. Hal baituka kabirun? La, baiti saghirun. Mada amama baitika? Amama baiti hadiqatun. Mada fil hadiqati? Fiha zahratun. Hal li baitika bustanun? Naam, li baiti bustanun. Ainal bustan? Al bustanu wara al baiti. Tayyib, ilal liqa. Ilal liqa. Ismi Ahmad, masmuka? Ismi Usman. Hal fi baitika ghurafun? Naam, fi baiti ghurafun. Ma hiya? Hiya ghurfatul julusi wa ghurfatun naumi wa ghurfatut ta'ami wa halumma jarra. Aina arikah? Hiya fi ghurfatil julusi. Wa madha fi ghurfatin naumi? Fiha sarirun wa hizanatun wa wisadatun. Hal fi baitika sallajah? Naam, fi baiti sallajah. Barakallahu fik. Amin. Wa fik barakallah. Ya, tadi kalian sudah tonton videonya. Jadi di sana dijelaskan ada beberapa ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah, ya. Seperti misalkan saya kasih contoh, di sini ada kartu untuk mengingatkan kalian. Tadi ada beberapa ruangan yang disebut. Yang pertama ada ghurfatul akli, ya. Ghurfatul akli. Apa itu ghurfatul akli? Ruang makan. Kalian punya ruang makan di rumahnya? Siapa yang punya ruang makan di rumahnya? Ya, angkat tangan yang ada ruang makannya. Ya, angkat tangan. Kemudian yang kedua ada al-matbakh, yaitu dapur. Ada yang punya dapur di rumahnya? Angkat tangannya yang punya dapur. Ya, masa enggak punya dapur ini? Yang kemudian ada ghurfatul julus, ruang keluarga. Atau ada ghurfatul istiqbal, ruang tamu. Ada yang punya ruang tamu? Ya, ada yang punya sangkok gitu kan, ruang tamu. Kemudian ada al-hammam. Apa itu hammam? Kamar mandi. Ada yang punya kamar mandi? Ada yang enggak punya kamar mandi? Enggak ada? Ada yang enggak punya kamar mandi? Kemudian ada ghurfatun naumi, kamar tidur.
Ada yang tidak punya kamar tidur? Yang punya kamar tidur sendiri ada? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, luar biasa. Ada kemudian apa lagi? Hadikoh. Apa hadikoh? Kebun. Ada taman, ya. Ada yang punya taman di rumahnya? Tidak ada. Ya. Sekarang kaidah-kaidah. Perhatikan di sini supaya paham, yaitu kaidah khobar muqaddam. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Ya. Jadi kalian pernah mempelajari yang namanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah itu terbagi menjadi dua. Jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab, jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi ada dua. Ada namanya jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Ada juga namanya jumlah fi'liyah. Nah, apa itu jumlah ismiyah? Ada yang masih ingat? Yang tersusun dari mubtada dan khobar. Ini mubtada ya dan khobar. Sementara jumlah fi'liyah ya kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Berarti kita membahas jumlah apa di sini? Ismiyah atau fi'liyah? Jumlah apa? Ismiyah, yaitu mubtada dan khobar. Yang biasa kita tahu bahwasanya kalimat itu tersusun dari mubtada dulu baru khobar. Tapi ini terbalik, khobarnya didahulukan baru kemudian apa namanya? Ya, mubtadanya. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan, silakan kalian baca dulu supaya apa namanya? Paham. Baca dulu terkait dengan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Dikasih waktu 1 menit, silakan dibaca dulu. Dibaca bukunya. Sudah? Ya, perhatikan sekarang. Perhatikan ke depan. Nah, yang semulanya kita lihat dulu kaidah yang awal. Tatkala kita membuat kalimat, kalimat itu tersusun dari mubtada dan khobar. Ya, contohnya misalkan yang biasa, contoh yang mudah, al baitu kabirun. Al baitu kabirun. Ini sebagai mubtada, ini sebagai khobar, kabirun sebagai khobar. Atau misalkan ya al ustadzu fil fasli. Fil fasli.
Guru di dalam kelas. Al-ustaz sebagai mubtada, fil fasli sebagai khobar. Nah, sekarang pada materi kali ini khobarnya dibalik. Ya. Khobarnya di depan, ya, mubtadanya di belakang. Ya, akan berubah. Akan tetapi ini memiliki beberapa persyaratan. Ya, persyaratan-persyaratan seperti yang ada di bukunya. Syarat sehingga mubtada ini boleh di belakang, khobar boleh di depan. Yang pertama diantaranya yaitu khobar berupa jar majrur. Sedangkan mubtadanya berbentuk nakirah. Nah, syaratnya pertama ya khobar itu jar majrur. Mana maksud jar majrur? Ada huruf jar. Kalian sudah belajar ilmu nahwu. Huruf jar itu ada berapa? Masih ingat enggak? Ada 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Nah, salah satunya fi. Kita kasih contoh yang di sini. Fi. Fil fasli al-ustaz. Sekarang kita balik. Nanti yang ini jadi depan, ustaznya di belakang. Akan tetapi ustaz ini nanti akan berubah. Ini kan marifat karena ada alif lamnya. Berarti kita buat nakiroh, hilangkan alif lamnya. Menjadi seperti apa? Ya. Fil fasli ustadzun. Nah, dia bertanwin. Ini tandanya nakiroh. Fil fasli ustazun. Fil fasli sebagai apa? Khobar muqaddam. Ustazun sebagai mubtada muakhir. Paham ini? Dibalik. Coba siapa yang coba? Asyajaru amamal baiti. Amamal bait. Ya. Sekarang coba dirubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Coba Meliana. Coba maju. Ditulis. Amamal baiti. Ya. Amamal. Loh, panjang tulisannya. Sudah? Ya, asyajaru amamal bait menjadi amamal baiti syajarun. Nah, sekarang silakan kalian lihat di LKPD yang sudah dibagikan. Di sana ada soal mandiri. Kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Ya, dalam waktu 5 menit silakan dikerjakan. Ya. Di sana ada apa namanya? Yang nomor 1, figur fatin naumi. Di ruang tidur itu ada apa? Ya. Silakan dikerjakan.
Yang nomor 2, figur fatil julusi ada apa? Di ruang tamu ada apa? Di ruang keluarga ada apa? Ya ditulis di sana nama kelompok. Silakan kalian apa namanya nanti satu dikumpulkan ya. Untuk lembar kelompoknya satu dikumpulkan, satu aja yang tulis. Satu yang tulis. Kalian diskusikan kira-kira itu pilihan yang tepatnya apa? Ya. Kalian tinggal apa namanya pilih di pilihan yang di sebelah, misalkan al-ma'u wasobun fi di mana? Air dan sabun itu ada di mana? Apakah ghurfatul julus, ghurfatun naum atau hammam? Ya, tinggal kalian apa namanya? Garis bawahi saja. Garis bawahi saja. Terus kalau vaksin fase 5 kayaknya berarti kayak ruang tamu kayak ruang belajar jadi teras atau teras sopanya. Ya kalau sudah silakan masing-masing ketua kelompoknya mengumpulkannya di depan. Hasilnya dikumpulkan satu. Ya satu masing-masing kelompok dikumpulkan. Yang laki mana? Ya silakan kembali ke posisi semula. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita, yaitu terkait dengan al-baitu. Ya, jadi ada beberapa poin-poin penting yang pada kesempatan ini kita tekankan supaya kalian mengetahui mufrodat atau kosakata apa saja yang terkait dengan rumah. Ya, seperti tadi ada ghurfatun naum. Apa itu ghurfatun naum tadi? Ruang tidur. Kemudian ada ghurfatul julus, ada al-hammam, dan perabotan-perabotan yang ada di sana. Seperti misalkan kalau di dapur ada apa saja? Ya, ada sohnun, ada kubun, dan seterusnya. Ada thalajah, ada kulkas, ya, dan seterusnya. Nah itu supaya kalian lebih mengenal bahwasanya rumah itu ada bagian-bagian ruangan-ruangan dan segala isi yang ada di sana. Nah jadi untuk penutupnya kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Ya semoga pelajaran kita pada hari ini ya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Guru berpesan tetap belajar ya, terus semangat belajarnya, jangan kendor belajarnya. Sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian akhir ya, kenaikan kelas, ujian semester kenaikan kelas. Belajar yang tekun di rumah ya, jangan terlalu banyak main HP, main game-game yang tidak bermanfaat, yang bisa membuang-buang waktu ya. Demikian kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.